dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami'i awliya'ihi wa salihin wa syuhada'il muttaqin bi annallaha karim yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita dikumpulkan bersama-sama di tempat yang mulia dan sangat bermakna ini. Dan hari ini kita masuk hari ke-22 lah. 22 kah? 20 kah? 22 lah. Siapa yang rajin menghitung lah. 22, berarti malam ini malam 23 lah. Tema yang dimintakan untuk kita bicarakan hari ini adalah tentang Idul Fitri. Padahal lawas lagi hari Idul Fitri, jelas seminggu lagi nah. Berdahulu kita membicarakan Idul Fitri berdahulu. Tapi bagus saja lah kita bicarakan berdahulu Idul Fitri lah. Idul Fitri itu kalau dilihat dari susunan katanya, ini bahasa Arab lah. Ada dua, itu ada Id, ada Al-Fitr, Idul Fitri. Nah, Id itu dari kata ada ya'udu, Idan. Id itu ada dua maknanya. Yang pertama dimaknai kembali. Jadi kalau itu artinya kembali. Yang kedua maknanya hari raya. Jadi kadang-kadang disebut hari raya, kadang-kadang disebut kembali. Al-Fitri itu juga maknanya ada dua. Fitri itu diartikan sebagai fitrah. Fitrah itu artinya pembawaan karakter setiap orang yang ada sejak lahir, bawaan sejak lahir. Cuma karena lahir itu dalam keadaan bersih dan suci, kadang-kadang fitrah diartikan suci. Padahal bahasa Arab tidak ada artinya suci fitrah. Silakannya bapak-bapak ibu buka di kamus Arab, tidak ada fitrah itu artinya suci. Cuma karena setiap anak yang lahir itu tidak berdosa, maka kemudian orang pembawaan dari kelahiran itu adalah kesucian, lalu dimaknai suci. Sehingga Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan barang siapa puasa bulan Ramadan dan melaksanakan salat malam, salat tarawih betul-betul karena iman dan mengharapkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya suci dan bersih. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena fitrah itu sifatnya menyeluruh kepada seluruh umat manusia, maka anak siapapun dia, lahir dari rahim apapun dia, tetap suci. Jadi dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, setiap anak bayi itu suci. Apakah dia lahir dari rahim Kristen, dari Yahudi, dari Majusi, ateis, komunis, tapi semuanya adalah suci. Itulah makna dari sabda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi.
Jadi yang membawa kepada paham atau kepercayaan, keyakinan, keagamaan yang bermacam-macam itu tergantung atau sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Karena itulah bapak-bapak dan ibu, kalau ada seorang anak bayi yang belum balik, anak kecil belum balik, meninggal dunia, dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mendapatkan surga. Walaupun dia anak orang Kristen, anak orang Yahudi, anak Majusi, anak Kaharingan, anak apa saja. Karena pada saat itu dia masih dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah fitrah. Nah, jadi kembali tadi Idul Fitri dalam pengertian ini berarti kembali kepada fitrah. Artinya kalau kita ini benar melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi, maka insya Allah pada saat malam hari raya kita sesungguhnya seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa, terutama dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada hubungan dengan sesama manusia, baru kita diminta atau diperintahkan supaya ya minta maaf lah, barilaan istilah orang Banjar itu. Nah, makanya nanti di hari raya kita diajarkan supaya saling bersilaturahmi untuk saling meminta maaf. Karena dosa kepada sesama manusia tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak oleh orang yang bersangkutan. Allah mengampuni semua dosa apapun manusia yang berbuat dosa di alam semesta ini, sejauh terkait dengan Allah, insya Allah Allah ampuni, asal jangan syirik. Tapi kalau sementara sesama manusia, terpaksa kita harus selesaikan sesama manusia juga. Nah, jadi Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Makanya nanti biasa diajarkan kepada kita seolah-olah kita ini ya hidup kembali lah, kira-kira itu, diminta semangatnya lebih tinggi. Karena setelah sekian lama kita menempa diri bulan Ramadan, membersihkan diri, mensucikan diri, maka di luar Ramadan itu penampilannya harus lebih baik dari sebelumnya, sebagai bukti bahwa puasa Ramadan itu diterima dan dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai termasuk dalam kategori yang disebut Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya perasaan haus dan lapar saja. Hausnya terasa, laparnya terasa, tapi nilai puasa tidak ada perubahan apa-apa. Seolah puasa itu hanya tradisi, setahun sampai Ramadan puasa pulang, tapi tidak ada apa-apanya. Itu berarti puasa tidak mendapatkan makna. Padahal puasa ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding dengan yang lain. La mislalahu, kata Nabi, tidak ada bandingannya puasa itu dengan ibadah apapun. Yang kedua, fitrah itu dimaknai sebagai berbuka. Jadi Idul Fitri dimaknai sebagai hari raya berbuka. Buka dari apa? Buka dari puasa. Setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa, lalu hari itu wajib hukumnya berbuka. Jadi buka itu wajib, Ini agak aneh lah. Ada hukum wajib makan. Wajib, Pak. Kalau misalnya di bulan sudah hari raya masih anak puasa, haram, Pak. Tidak boleh. Kita tidak boleh puasa terus. Haram hukumnya puasa pada hari raya. Bahkan kita diajarkan harus makan dulu sebelum berangkat ke tempat salat Idul Fitri. Makan dulu. Terserah aja, walaupun cuma sebutir kurma enggak apa-apa. Yang penting makan atau minum. Jangan gak ada apa-apa jar. Biasa udah puasa jar. Kena aja imbah sembahyang hari raya hanya makan. Itu kan ada sunnah itu. Yang disunahkan adalah kita sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan, bagi yang sholat di lapangan disuruh makan dulu. Kenapa? Karena namanya Idul Fitri, itu namanya hari raya berbuka. Tidak boleh puasa hari itu, haram hukumnya berpuasa. Kalau dilihat dari sejarahnya bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebenarnya hari raya yang diadopsi, kalau boleh saya sebutlah dalam istilah yang agak sedikit kurang nyaman didengarnya, dari orang-orang jahiliyah. Tapi kalau lebih halusnya sedikit, refleksi terhadap
aktivitas orang jahiliyah. Itu mungkin lebih bagus lah daripada mengadopsi. Orang jahiliyah, orang Arab nih, jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu punya 2 hari raya. Yang pertama disebut hari raya Nairuz. Yang kedua disebut dengan Marjan. Jadi mereka punya 2 hari raya. Setiap kali sampai hari raya Nairuz, mereka itu berpesta pora, makan-makan, minum-minum, dan minumannya minuman keras. Karena minuman keras itu adalah favoritnya orang Arab jahiliyah. Minuman keras itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka sehari-hari. Kemudian tari-tarian dengan berbagai macam tari-tarian. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Madinah, maka beliau melihat orang-orang yang di Madinah masih mewarisi tradisi orang-orang Arab jahiliyah ini melakukan menyambut hari raya Nairuz dan Marjan itu dengan pesta pora. Lalu akhirnya beliau mengatakan, bagi kita umat Islam ada 2 hari yang jauh lebih baik daripada hari raya mereka. Itulah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka digantilah oleh Nabi kegiatan-kegiatan mereka itu dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, diajarkan oleh Nabi jangan seperti orang Arab jahiliyah menyambut hari raya dengan pesta pora, menyambut hari raya dengan perbuatan maksiat, dengan dosa. Tapi diajarkan untuk mengisi dengan takbir, mengisi dengan tahmid, mengisi dengan zikir, mengisi dengan ibadat. Maka lahirlah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah, karena itulah maka sesungguhnya hakikat daripada Idul Fitri atau Idul Adha itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir batin pada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan juga pada Idul Adha biasanya ada korban di situ. Dari sini mungkinlah kira-kira ini ada ungkapan yang sering mungkin kita dengar. Ini dari Muhammad bin Umar Al-Bujairimi. Beliau mengatakan antara lain, saya kutip hanya sebagian ini, walaisal idu liman labisal jadid bal huwa liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian yang baru. Bukan, kata beliau, liman labisal jadid, bukan orang yang dengan pakaian baru, itu bukan. Bal huwa liman ta'atuhu tazid, tapi hari raya itu adalah bagi orang yang ketaatannya kepada Allah tazid, bertambah. Jadi hakikat daripada Idul Fitri itu adalah penambahan kebaktian dan ketaatan kepada Allah sebagai buah puasa di bulan Ramadan. Wala liman tajammala bil lubsi warrukub, bukanlah hari raya itu bagi orang yang tajammala ini apa, bermewah-mewah lah, bil lubus dengan pakaian dan kendaraan. Ini kendaraan dihiasi, tajammala itu apa, dipercantik, mempercantik pakaian, mempercantik rukub, ini apa namanya, kendaraan dihiasi. Nah, dihiasi mungkin. Bukanlah hari raya itu kena penuh dengan hiasan-hiasan pakaian dan kendaraan. Bal liman gufirat lahu dzunub, tapi hari raya yang sesungguhnya itu adalah bagi orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bagus kalimat beliau ini lah. Cuma catatan kecil kita lah, bukan berarti dilarang pakai pakaian baru, bahkan dianjurkan menyambut hari raya Idul Fitri itu dengan pakaian yang bersih, pakaian yang indah yang kita miliki, yang sebaik-baik yang kita punya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan untuk berpoya-poya, apalagi untuk apa namanya, takabur ya kepada orang lain. Nah, itu sejarahnya Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah atau berhari raya, berbuka setelah kita puasa. Makanya disebutlah hari itu kadang-kadang hari kemenangan ya. Menang dari apa? Dulu menangnya Rasulullah dari perang Badar. Perang Badar itu bapak-bapak ibu terjadi pada bulan Ramadan. Ini perang yang teramat dahsyat lah. 313 tentara yang dipimpin oleh Nabi berhadapan dengan 1000 tentara Quraisy. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala
maka kaum muslimin yang masih sangat muda usianya berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy yang dikenal sangat tangguh di medan pertempuran. Bahkan Abu Jahal pun wafat ya, meninggal dunia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Terjadi pada bulan Ramadan. Makanya Idul Fitri disebut hari kemenangan, menang dalam perang Badar. Yang kedua, kemenangan adalah menang melawan hawa nafsu. Karena musuh yang paling berat kita hadapi itu adalah justru yang ada dalam diri sendiri. Ini paling ngalih kalau ini. Hawa nafsu itu. Kita kan pernah kalau mendengar Nabi mengatakan lah, ketika selesai dalam peperangan yang sangat dahsyat, beliau mengatakan, kalian kembali dari pertempuran yang kecil untuk menghadapi pertempuran yang besar. Raja'tum min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kalian kembali dari jihad yang kecil untuk menuju jihad yang lebih besar. Apa itu? Hawa nafsu. Ini paling berat, yang menjerumuskan manusia sehingga berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan terjadi pertempuran, peperangan, pertumpahan darah dan lain-lain. Itu semua karena orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi perjuangannya berat. Nah, jadi kadang-kadang Idul Fitri disebut hari kemenangan karena kita berhasil selama 1 bulan mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ini nggak bisa bapak-bapak dibuang, sulit membuangnya. Karena itu bagian dari kehidupan manusia, itu ciri dari manusia. Yang diajarkan kepada kita mengendalikan, bukan membuang. Kalau membuang itu nanti menyalahi kodrat juga. Allah menciptakan nafsu untuk manusia bisa berkembang. Tiba-tiba dihancur leburkan, tidak seperti itu. Dikendalikan, diarahkan kepada hal-hal yang positif. Nafsu itu pada dasarnya bapak-bapak netral, tergantung kepada yang bersangkutan. Dimanfaatkan kepada yang baik dia jadi positif, ketika dimanfaatkan kepada yang tidak baik dia menjadi negatif. Jadi nafsu berpotensi menjadi alat untuk mendapat pahala dan kebaikan, bisa juga untuk membuat orang berdosa. Beda dengan hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu nggak ada yang baik. Kalau nafsu itu kan dorongan yang ada di dalam untuk berprestasi. Kita di bank ini ingin supaya menjadi bank yang kuat, yang tangguh. Bagaimana caranya? Dengan berbagai program yang kita luncurkan. Itu dari nafsu itu, keinginan dari dalam. Tapi ketika nafsu itu menjadi hawa nafsu, nah itu nggak ada yang baik. Semuanya buruk. Keinginannya hanya untuk memperkaya diri sendiri, untuk berbuat curang, untuk berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, didorong terus. Apalagi yang disebut dengan nafsul ammarah namanya, nafsu yang membara, yang terus saja ingin selalu mendapatkan sesuatu tanpa benda halal dan haram. Di bulan Ramadan ditekan semua ini, dilatih, dikendalikan. Ketika berhasil, maka disebutlah Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Karena itulah bapak-bapak dan ibu, maka kita diajarkan untuk melakukan ya, beberapa hal di hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama, keluarkan zakat fitrah. Jadi sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala ada zakat fitrah. Namanya fitrah, kembali lagi arti fitrah ya, zakat kesucian atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya adalah pada malam hari raya. Sekarang belum wajib. Wajibnya persis nanti pada matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan. Orang yang hidup di akhir Ramadan masuk ke malam 1 Syawal malam raya wajib bayar fitrah. Jadi ukurannya itu Bapak. 1 menit sebelum azan maghrib di akhir Ramadan orang melakukan pernikahan, wajib dia memberi nafkah kepada istrinya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ini anak ambil berkah apa aja, pernikahan kita aja malam hari raya langsung buka puasa bersama. Ketika akad nikahnya diucapkan qabil tu nikah atau aku terima nikahnya si anu bin si anu dengan mahar sekian tunai, pas berbunyi bentuk maghrib dia wajib memberikan fitrah untuk istrinya. Atau seorang ibu melahirkan anak,
ini melahirkan anak persis, supaya ingat dia selalu pas malam hari raya Pak Ejar. Cuma belum berbunyi beduk atau belum bunyi sirena. Ketika melahirkan, anaknya keluar, Allahu Akbar, dia wajib membayar fitrah untuk anaknya yang baru lahir, orang tuanya. Jadi ukurannya itu adalah pergantian malam dari akhir Ramadan ke 1 Syawal. Demikian juga sebaliknya, kalau orang misalnya wafat sebelum tenggelam matahari di akhir Ramadan, tidak wajib bayar fitrah. Ini ada orang ya sakit, tiba-tiba 1 menit lagi buka puasa diambil Allah, wafat, tidak wajib. Ahli warisnya membayarkan fitrah untuk yang bersangkutan. Kenapa? Karena belum masuk kewajiban 1 Syawal. Jadi ukurnya kayak itu apa? Nikah kayak itu juga. Terlambat entah kenapa 2-3 kali, kadang Allah harus menyambat. Ulun terimanya tuh nah, kada bisa tapun-tapun sampai masuk waktu maghrib, imbah maghrib hanya imbah sudah orang masuk waktu maghrib hanya ulun terima nikahnya. Tidak wajib dia memberikan fitrah, bayar fitrah untuk istrinya karena dia sudah lewat. Jadi batasnya itu nah, maksud saya batasnya itu berlakulah untuk semua. Jadi yang pertama itu kita wajib membayar fitrah. Tapi bapak-bapak, zakat fitrah ini boleh dibayar sejak awal Ramadan. Nah ini catatan nih lah, boleh. Wajibnya malam hari raya, wajibnya. Tapi bayarnya boleh mulai tanggal 1 Ramadan, hari ini tanggal 22, daripada repot nanti di malam hari raya, udah kita bayar duluan. Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Tidak apa-apa. Apalagi sudah bayar, bagus benar tuh. Nah ini yang pertama, kewajiban kita di malam hari raya itu adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu bapak-bapak yang paling bagus adalah makanan pokok setempat, bukan duit. Bukan duit. Walaupun boleh aja duit menurut mazhab Hanafi, tapi bukan Syafi'i itu. Kalau Syafi'i tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah berzakat fitrah dengan duit. Nabi itu korma atau gandum. Itu aja sih. Sahabat juga ada nambah dengan buah-buahan yang lain yang menjadi makanan pokok. Boleh jagung kalau memang masyarakat makan jagung. Kalau kita makan apa? Beras kan nasi kah? Kita makan apa kita? Maka itu nasi aja lah disangkatan. Ada kayak itu. Yang beras lah. Cuma berasnya itu bapak-bapak ibu lah sesuai lawan yang kita makan. Kalau ada apa ngaran beras apa-apa tuh nah. Kalau makannya si Yunus, ya si Yunus, jangan abahnya Yunus, no ya no. Unus juga. Kalau memangnya karan dukuh karan dukuh juga. Kalau dasar makan dolok. Ke bawah kada boleh, ke atas boleh. Biasa makan beras dolok, tiba-tiba zakat fitrahnya beras unus, bagus. Biasa makan karan dukuh, tiba-tiba zakat fitrahnya dolok, kada boleh. Turun kada boleh, naik boleh. Jadi ukurannya itu. Makanya biasanya orang kampung konsisten Bapak dengan aturan ini, mereka tidak mau menerima duit tapi disediakan di musala surau langgar itu beras untuk diperjualbelikan. Seakan orang bayar fitrah. Tapi boleh enggak kalau duit? Ya basnas boleh aja. OPZ kira-kira terima aja kan Bapak. Tapi kalau aslinya tidak, karena aslinya itu harus makanan pokok. Jumlahnya ya kira-kira ukurannya itu Pak bukan juga maaf. Ukurannya bukan kilo timbangan. Ukurannya itu takar. Aslinya macam itu. Bukan timbangan tapi takaran. Timbangannya itu 4 mud. Salah. Takarannya 4 mud atau kurang lebih 3,1 liter. Kalau liter, karena mud itu kurang sedikit dari liter. Jadi kira-kira 3,1 atau 3,5 biasanya kalau di kita dibulatakan ke atas 3,5. Bukan 2,5 kilogram. Ini aslinya asli dulu. Walaupun ada mengatakan boleh aja diukur dengan kilogram. Cuma ada catatan di situ, ada beda antara
takaran dengan timbangan. Beras itu konon, ini siapa ahli pembarasan di sini, taraf pembarasan. Berat jenisnya itu beda-beda. Karena itu kalau ukurannya timbangan akan berbeda. Bu juga kada tahu Bang. 2,5 dirata-ratakan, padahal belum tentu. Ada 2,5 ketika dicoba ditakar itu lebih dari 3,5 kilo, 3 liter setengah. Tapi ada yang kurang karena berat. Ya kada tahu lu kayak apa nih baras nang barat tuh. Jadi bijinya tuh ada berat, katanya beratnya itu beda-beda. Makanya ukuran dipakai Nabi sak, bukan timbangan. Ini orang apik pangalah, orang apik itu kan ada bawahnya, jadi tetap menggunakan takaran. Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah yang paling afdal? Yang paling afdal itu Bapak dan Ibu itu setelah salat subuh pada hari raya, sebelum sembahyang hari raya. Itu paling afdal. Jadi dari sekian banyak hukum itu, hukum boleh dari awal Ramadan sampai malam hari raya. Wajibnya di malam hari raya. Afdalnya sesudah salat subuh mengeluarkannya sampai salat hari raya, salat Idul Fitri. Boleh nggak lewat pada itu? Makruh. Kalau orang menyerahkan zakat fitrahnya setelah salat Idul Fitri, makruh sampai maghrib. Setelah kalau maghrib hari itu malamnya baru diserahkan, itu haram. Jadi ada gawian yang baik tapi hukumnya haram. Yang paling aman sudah wahini aja bayar berdulu lah. Jurung lawan OPZ sudah. OPZ sudah buka lah. Belum kah? Kada nerima kah? Oh kada nerima zakat fitrah kah OPZ? Lapah menyalurkan lah. Karena di kantor bang. OPZ itu apa zakat aja kah? Kedua. Bagus saja. Jadi yang pertama itulah yang kita lakukan di malam hari raya adalah zakat. Yang kedua, takbir, bertakbir, takbiran. Takbiran ini berlaku sepanjang malam sampai besok pagi menjelang salat Idul Fitri. Jadi mulai masuk sudah waktu 1 Syawal, diajarkan kita supaya bertakbir. Kita hafal lah Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Itu terus sampai pada saat menjelang salat Idul Fitri. Ini dilakukan di mana saja, tidak mesti di masjid, di musala, surau dan lain-lain, di rumah, di pasar, di hotel, dimanapun diajarkan kita bertakbir. Jadi menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan takbir. Tambah nanti bacaan Al-Quran, tambah dengan zikir dan lain-lain. Dan Nabi SAW itu menghidupkan malam Idul Fitri sepenuhnya dengan ibadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal id muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu la yauma tamutul qulub." Barang siapa menegakkan qama lailatul id ini sembahyang, mengisi malam Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha dengan salat, muhtasiban lillahi, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati-hati mati. Jadi nanti ada apa? Saat hati itu mati semua. Ini hati itu kan ada 3 macam kalau ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang selamat. Jadi ada disebut qalbun salim, disebut qalbun marid, qalbun mayyit, 3 macam tuh. Nah nanti pada hari kiamat itu hati-hati orang mati semua. Yang hidup hanya orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Hati yang mati itu diibaratkan itu hati yang sudah tidak berfungsi sama sekali lagi. Tidak bisa menerima apapun, nasihat sebaik apapun, siapapun yang menyampaikan tetap tidak ada apa-apanya.
Sebaik apapun yang disampaikan, sehebat apapun yang menyampaikan, seluar biasa apapun orang yang menyampaikan, dia tetap tidak bisa menerima. Itu tanda hati itu mati. Dia tidak bisa melihat lagi mana yang benar, mana yang tidak. Yang penting keinginan dia itu aja. Ini yang paling berat ini. Hatinya itu apa istilahnya, kal hijarah au asadul qaswah, bahkan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau kalbun marid, hati yang sakit, kalau diobati masih bisa menerima nasihat yang baik dan ajaran yang baik, walaupun masih dibalut dengan bermacam-macam prasangka dan penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi yang kedua itu takbir malam itu. Kemudian pagi harinya diajarkan pada kita untuk mandi Idul Fitri. Kalau bahari itu rame lah, tahu bahwa ini masih itu orang mandi kembang baik, mandi kembang. Saya tidak tahu dari mana sumbernya mandi kembang, tapi memang Nabi nyuruh kita berharum-haruman. Tapi berdasarkan kajian budaya, kita ini masih dipengaruhi oleh agama lain. Agama Hindu yang biasanya itu selalu diliputi dengan kembang. Bapak yang pernah ke Bali nih, melihat enggak pagi itu? Sebelum toko-toko buka, bahkan hotel-hotel, rumah-rumah di halaman tuh penuh dengan kembang. Mereka pun punya tradisi mandi kembang. Orang Banjar, termasuk juga beberapa bagian di Indonesia yang pernah dulu Hindu berjaya di sini, itu biasanya menggunakan banyu kembang. Boleh tidak? Bagus, tidak apa-apa. Walaupun itu budaya orang. Tetapi kita isi dengan nilai-nilai keislaman atau diislamisasi. Mandi. Nggak ada baju kembang bang Pak Jan, adanya harus lagi Pak, apa sabunnya harum benar sudah, oh nggak ada apa-apa, ada mesti Pak baju kemana, penting mandinya itu. Tapi jangan mandi kembang lah, mandinya harus lawan air. Ini ada juga muka itu kembangnya aja Pak, jadi kubuyakan. Kemudian baru makan. Nah diminta makan sebelum Idul Fitri, sebelum salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha beda, Idul Adha jangan makan. Karena kita tidak puasa sebelumnya. Jadi diajarkan waktu Idul Fitri makan dulu baru berangkat ke tempat salat Idul Fitri, apakah di masjid atau di lapangan. Tidak apa-apa Pak, di lapangan boleh, di masjid boleh. Baru kita salat Idul Fitri, dan setelah salat Idul Fitri itu biasa diajarkan kepada kita untuk silaturahim kepada keluarga, tetangga dan orang-orang yang dekat dengan kita terutama lah. Makanya timbul tradisi kita namanya halal bihalal. Apabila puasa kita sempurna dengan bagus, kemudian Idul Fitri kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka silaturahim ini akan menjadi sarana untuk saling bermaaf-maafan antara sesama kita. Maaf lahir dan batin. Makanya terjadilah tradisi kita kan selamat Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Ini membebaskan dosa kita antar sesama manusia. Nah itulah saya kira bapak-bapak dan ibu beberapa hal terkait dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga sampai kepada Idul Fitri dan bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Saya juga tentu mohon ampun dan maaf kepada Bapak dan Ibu semua kalau ada kesalahan, kekeliruan, kehilapan dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini menjadi hamba yang salihin, hamba yang muttaqin dan hamba yang syakirin, selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan Allah juga tidak hanya mengumpulkan kita ya di tempat yang mulia ini, tapi juga nanti berkumpul bersama Rasulullah di dalam surga. Amin Allahumma amin. Ala hadin niyah wa likul niyatin salihah wa rahmatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arusna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa himi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atiqna minan nar wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atiqna minan nar wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atiqna minan nar wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.